Oke sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya akan memindahkan sebuah bahan bonsai loa ke dalam pot plastik. Nah, penanganan apa saja yang akan saya lakukan nanti? Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, sebenarnya ini tidak seharusnya terjadi teman-teman. Kalau kita memelihara bahan bonsai di dalam polybag, kita sebenarnya tidak boleh membiarkan akarnya keluar seperti ini. Kalau kita biarkan akarnya keluar seperti ini, biasanya akar-akar yang lain terkalahkan atau pertumbuhannya stuck. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan akarnya kalau ada yang keluar satu seperti itu. Teman-teman bisa lihat apakah perkembangan akarnya merata atau tidak. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri beginilah perkembangan perakarannya. Pembesarannya kurang merata karena ada salah satu akar yang tembus ke tanah. Jadi kalau teman-teman memelihara bahan bonsai loa di dalam polybag, usahakan untuk selalu mengontrol perakarannya. Kalau teman-teman biarkan tembus ke tanah, usahakan perakarannya semua tembus ke tanah. Di masing-masing pertumbuhan akar harus ada yang tembus ke tanah, maka akan terjadi pembesaran yang merata. Kalau teman-teman cuma biarkan cuma satu yang tembus ke tanah, biasanya perkembangan akarnya akan seperti ini. Ada yang agak macet, ada yang agak los, dan sebagainya. Nah, sekarang akan saya lanjutkan memprogram bahan bonsai loa ini. Saya tidak akan terobsesi dengan suatu style, atau saya tidak akan merencanakan bahan bonsai loa ini harus begini, harus begitu. Saya akan mengkonsepnya dengan sederhana. Saya akan biarkan perkembangan pohonnya, maunya bagaimana. Nanti akan saya ikuti saja alur perkembangan dari pohonnya. Nanti akan saya update perkembangannya step by step. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa ikuti channel saya ini untuk mendapatkan update-update dari perkembangan bahan bonsai loa ini. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya.
Nah, di video-video saya terdahulu saya sering menjelaskan atau menyarankan teman-teman untuk memakai media untuk bahan bonsai loa adalah kotoran kambing yang halus. Nah, kenapa sekarang saya tidak menggunakan kotoran kambing yang halus? Saya akan jelaskan pada teman-teman semua agar teman-teman tidak gagal paham atau salah paham. Nah, setelah saya perhitungkan, kalau kekuatan kotoran kambing seharga 15.000, kalau kita bandingkan dengan Dekastar seukuran atau seharga 15.000, setelah saya rasakan perkembangannya, saya merasa bahwa Dekastar saya gunakan lebih bagus perkembangannya daripada menggunakan kotoran kambing. Maksudnya dalam segi perhitungan harga, saya lebih cenderung menggunakan Dekastar agar lebih efektif. Nah, karena di daerah saya kotoran kambing halus harganya per bungkus itu Rp15.000. Kalau saya pakai untuk media loa, memang sih bisa, tapi perkembangannya tidak sebagus perkembangan Dekastar. Jadi setelah saya perhitungkan dengan harga yang sama, saya lebih baik menggunakan Dekastar dan untuk medianya hanya pasir kali. Karena kalau saya membeli kotoran kambing halus, saya cuma bisa membawanya dengan sepeda motor cuma 10 bungkus. Sedangkan jarak saya membeli kotoran kambing lumayan jauh, jadi saya lebih mudah membawa Dekastar pulang karena lebih ringan. Jadi saya tidak ada maksud untuk menipu teman-teman untuk menyarankan memakai kotoran kambing, karena di video sebelumnya saya sudah tunjukkan hasil dan perkembangannya dengan menggunakan kotoran kambing halus saja. Ini saya lakukan perubahan karena memperhitungkan efektivitasnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya ini, teman-teman jangan gagal paham atau salah paham, karena konten tersebut saya buatkan bagi teman-teman yang masih dekat dengan kandang-kandang ternak, yang masih punya ternak. Teman-teman bisa memanfaatkan kotoran kambing halus untuk media loanya. Kalau saya tidak punya ternak, jadi saya lebih baik menggunakan Dekastar karena lebih ringan untuk membawanya pulang. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk apa yang saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, agar teman-teman tidak merasa tertipu ke depannya. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya.
Oke, demikian dulu proses penanganan dari bahan bonsai luar ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.